Baik, selamat pagi Pater. Di sini saya akan melakukan ujian praktik liturgi. Di sini saya akan membawakan ujian praktiknya itu membawa pengutbahan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Baik. Di sini ada seorang tuan yang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, anak yang bungsu dari tuan tersebut meminta kepada ayahnya bahwa, "Bapak, tolong berikan aku sedikit harta yang menjadi bagianku atau menjadi milikku." Ayahnya memberikan harta ini kepada si anak bungsu ini. Nah, setelah anak bungsu ini mendapatkan harta tersebut, dia lalu pergi ke sebuah kota yang jauh dari tempat tinggal ayahnya dan kakak-kakaknya yang sulung. Nah, ketika ia sampai di sebuah kota atau negeri yang sangat jauh, ia menggunakan harta tersebut dengan hidup berfoya-foya dan menghabiskan atau memboroskan harta tersebut. Ketika suatu hari terjadilah kelaparan atau kemiskinan di negeri tersebut, kota tersebut yang si anak bungsu ini dia tinggal di sana. Nah, ketika terjadi kemiskinan di kota tersebut, anak bungsu ini yang tadi telah memboros atau menghabiskan hartanya tersebut ini, dia lalu hidupnya menjadi terlarat atau melarat, mencari makanan sembarangan untuk dia makan karena sudah tidak ada harta atau uang yang ia miliki. Nah, si bungsu ini dia pergi bekerja di salah satu majikannya yang mempunyai banyak kambing di sana. Nah, anak bungsu ini sudah merasa perutnya sudah merasa lapar sekali, dan ia mau supaya perutnya dengan ampas-ampas atau sisa makanan kambing tersebut. Tapi tuan atau majikan yang mempunyai kambing tersebut ini tidak mengizinkan dia untuk memakan makanan atau ampas makanan tersebut dari kambing. Nah, ketika anak itu sudah merasa bahwa ia lapar, lalu ia mulai merasakan bagaimana ia merasakan bahwa ia sudah telah berdosa terhadap bapaknya dan terhadap surga, karena ia telah memboroskan harta kekayaan yang diberikan oleh bapaknya. Ia sudah menjadi anak yang sangat berdosa. Ia sudah menyadari bahwa hidupnya sudah kayak begini. Lalu setelah itu anak itu dia pulang sama bapaknya di rumah. Nah, setelah dia pulang dari perjalanan jauhnya, bapaknya sudah melihat dia bahwa anaknya yang hilang telah datang kembali, atau yang sudah mati telah dibangkit kembali untuk datang bersama dengan dia. Lalu ayahnya merasa senang sekali, dan ayahnya itu menyuruh pelayannya untuk mengambilkan pakaian untuk memakaikan anaknya, serta mengambilkan cincin untuk mengenangkan di jarinya, serta mengambil sepatu untuk memakai di kakinya. Dan ia suruh seorang pelayan untuk membunuh kambing untuk mereka melakukan sebuah pesta meriah, bersukaria karena kedatangan anaknya yang telah hilang telah didapatkan kembali, dan mati telah dibangkitkan kembali. Ketika anak yang sulungnya pulang dari ladang telah menjaga kawanan domba, ternak domba, ia pulang, ia melihat rumahnya tuh bunyi-bunyian, nyanyi-nyanyian, pesta-pesta gitu. Lalu
dia bertanya kepada seorang pelayan yang menjaga rumahnya, tanya bahwa apa maksud dari pesta atau apa maksud dari semua itu. Nah, seorang pelayan itu berkata kepadanya bahwa adikmu yang bungsu telah kembali dan ayahmu telah melakukan sebuah pesta. Nah, dengarlah anak sulung bahwa dari pelayan berkata begitu, ia mulai marah. Ya, intinya rasa kesal, begitulah timbul dari hatinya gitu, merasa kesal bahwa. Nah, lalu dia pergi kepada ayahnya dan berkata kepada ayahnya bahwa, "Bapak, tahun-tahun saya tinggal bersama dengan Bapak. Saya mendengarkan segala perkataan dari Bapak. Saya selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapak. Tapi belum pernah Bapak memberikan saya satu domba untuk bersukaria atau bersukacita dengan sahabat-sahabat saya atau sahabat-sahabatnya." Lalu ayahnya berkata kepada dia bahwa, "Anakmu, engkau sudah bertahun-tahun tinggal bersama aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, atau segala milikku adalah milikku. Dan ini adalah kita merayakan pesta di mana adikku yang telah hilang telah didapatkan kembali, dan yang ia telah mati telah bangkit kembali bersama kita." Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah pengkhotbahan saya yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11-32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, Pater, ini saja ujian praktik liturgi yang saya bawakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leoni Fadesia Baru, kelas 9A. Terima kasih.